Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai komunikasi organisasi verbal dan nonverbal. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata dalam bentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Mulai dari kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi, serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat, dan bertengkar. Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal, antara lain yaitu yang pertama, bahasa. Pada dasarnya bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal, entah lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Unsur yang kedua yaitu kata. Kata merupakan unit lambang terkecil dari bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili suatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi verbal. Adapun faktor-faktor tersebut, yang pertama yaitu faktor intelijensi. Dalam faktor intelijensi ini, orang yang memiliki intelijensi rendah biasanya kurang lancar dalam berbicara karena kurang memiliki kekayaan pembendaraan kata yang dalam merangkai kata tersebut memiliki bahasa yang kurang baik. Contohnya cara berbicaranya terputus-putus, bahkan antara kata yang satu dengan lainnya tidak atau kurang memiliki relevansi. Faktor yang kedua yaitu faktor budaya. Setiap budaya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Apabila orang yang berkomunikasi tetap mempertahankan bahasa daerahnya masing-masing, maka pembicaraan mereka menjadi tidak efektif. Akibatnya komunikasi menjadi terhambat atau bahkan timbul kesalahpahaman di antara mereka. Faktor yang ketiga yaitu faktor pengetahuan. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, maka makin banyak pula pembendaraan kata yang dimilikinya untuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor kepribadian. Orang yang mempunyai sifat pemalu atau kurang pergaulan biasanya kurang lancar berbicara. Hal ini disebabkan ia tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang lain. Ia tidak memiliki pengetahuan yang luas karena kurangnya pergaulan tersebut. Pemahaman dia mengenai sesuatu hal sangat minim sehingga tidak nyambung dengan teman-temannya. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor biologis, yaitu adanya kelumpuhan organ berbicara dapat menimbulkan kelainan-kelainan seperti sulit mengatakan kata desis atau lip sync karena ada kelainan pada rahang, bibir, atau gigi, serta berbicara tidak jelas atau slurring yang disebabkan oleh bibir sumbing, rahang, lidah tidak aktif. Yang selanjutnya yaitu faktor pengalaman. Makin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang, makin terbiasa ia menghadapi sesuatu. Orang yang sering menghadapi massa, sering berbicara di muka umum, maka akan lancar terbiasa dalam keadaan apapun dengan siapapun. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ali. Selanjutnya yaitu C, pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa,
komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Secara teoritis, kemungkinan komunikasi nonverbal berkomunikasi verbal dapat dipisahkan, namun dalam kenyataannya kedua jenis komunikasi yang saling menjalin, saling melengkapi dan dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Verbal yaitu non berarti tidak verbal bermakna kata-kata, sehingga komunikasi nonverbal dimaknai dengan sebagai komunikasi tanpa kata-kata. Dapat juga diartikan komunikasi nonverbal adalah komunikasi dengan menggunakan gejala yang menyangkut gerak-gerik, gestur, sikap, ekspresi wajah, pakaian bersifat simbolik, isyarat dan lain gejala yang sama, yang tidak menggunakan bahasa lisan dan tulis. Komunikasi nonverbal memiliki komunikasi verbal tidak verbal bermakna kata-kata, sehingga berkomunikasi nonverbal dimaknai sebagai komunikasi tanpa kata-kata. Bahasa nonverbal dapat terungkap melalui beberapa saluran seperti yang akan dikemukakan berikut ini. Ekspresi wajah, seorang dapat memberikan informasi lain tentang suasana hati dan emosi seseorang. Selanjutnya, tatap mata dapat memberikan informasi apakah seseorang mau melakukan komunikasi dengan orang lain. Gerak tubuh membantu untuk dapat memahami apa yang dibicarakan oleh seseorang, bahkan segala gerakan tubuh dapat menggantikan kata-kata yang tidak diucapkan oleh seseorang. Selanjutnya, sentuhan dapat memberikan makna yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya. Yang selanjutnya, jarak interpersonal merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang berkaitan dengan penggunaan ruang ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Seseorang yang berbicara dengan jarak yang cukup dekat dengan lawan bicaranya menunjukkan adanya kedekatan antara mereka. Kedekatan jarak antara dua orang yang sedang berkomunikasi memungkinkan terjadinya komunikasi nonverbal lainnya seperti sentuhan. Selanjutnya, D. Fungsi komunikasi nonverbal. Meskipun komunikasi verbal dan nonverbal berbeda dalam banyak hal, namun kedua bentuk komunikasi itu seringkali bekerja sama, atau dengan kata lain, berkomunikasi nonverbal ini mempunyai fungsi tertentu dalam proses komunikasi verbal. Fungsi utama dari komunikasi nonverbal sebagai berikut, yaitu pengulangan kita menggunakan pengulangan terhadap apa saja yang dikatakan secara verbal. Misalnya, seorang bapak berusaha agar anak-anak tenang mendekati mendekati anaknya dengan meletakkan telunjuk silang pada bibir untuk mengatakan "Shh", dan tindakan nonverbal bapak tersebut merupakan pengulangan karena menyampaikan arti pesan yang sama dengan pesan verbal. Yang kedua, pelengkap. Tanda-tanda nonverbal dapat digunakan untuk melengkapi, menguraikan, atau memberikan penekanan terhadap pesan nonverbal. Fungsi ini lebih dikenal dengan pelengkap. Misalnya, seorang karyawan pada waktu pagi masuk kantor mengucapkan selamat pagi pada temannya yang sudah lebih dulu datang, diiringi senyuman yang halus sambil memandang kepada teman-temannya. Yang ketiga, pengganti kita. Sering menggunakan pesan nonverbal pada tempat verbal. Penggantian yang demikian umum dilakukan apabila pembicara tidak memungkinkan, tidak diinginkan, atau tidak dapat diucapkan. Memberikan penekanan. Kadang-kadang kita menggunakan tanda-tanda nonverbal untuk memberikan penekanan terhadap kata-kata yang diucapkan. Memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dengan suara yang agak lebih keras. Yaitu karakteristik komunikasi nonverbal. Karakteristik komunikasi nonverbal ada 4, yaitu yang pertama, kita selalu berkomunikasi. Bila ada orang lain yang terlibat, kita mesti berkomunikasi. Komunikasi bisa berupa seperti kontak mata, senyuman, perutan dahi, dan lain-lain. Yang kedua, arti tergantung kepada konteks, di mana komunikasi itu terjadi memainkan peran yang krusial dan dalam menginterpretasikannya, seperti memukul meja pada saat berpidato yang menekankan pada suatu hal.
Yang ketiga yaitu komunikasi nonverbal lebih dapat dipercaya. Kebanyakan dari kita cenderung mempercayai komunikasi nonverbal, bahkan bila hal itu bertentangan dengan pesan verbal yang menyertainya. Yang keempat yaitu cara yang utama dalam menyatakan perasaan dan sikap adalah biasa bagi kita mendeteksi perasaan orang lain yang frustasi, marah, sedih, dendam, dan cemas tanpa mereka menyatakannya. Ini disebabkan karena komunikasi nonverbal sangat kuat. Yang selanjutnya yaitu perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Ada 3 perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama yaitu kesenjangan. Kesenjangan suatu perbedaan utama antara komunikasi verbal dan nonverbal adalah persepsi mengenai niat. Pada umumnya niat ini menjadi lebih penting ketika kita membicarakan lambang atau kode verbal. Yang selanjutnya yaitu perbedaan simbolik. Kadang-kadang niat atau intens ini dapat dipahami karena beberapa dampak simbolik dari komunikasi kita, misalnya memakai pakaian dengan warna atau model tertentu. Mungkin akan dipahami sebagai suatu pesan oleh orang lain. Misalnya, berpakaian dengan warna hitam akan diberi makna sebagai ungkapan ikut berduka cita. Yang selanjutnya itu yang ketiga, mekanisme pemrosesan. Perbedaan ketiga antara komunikasi verbal dan nonverbal berkaitan dengan bagaimana kita memproses informasi. Semua informasi termasuk komunikasi diproses melalui otak, kemudian otak kita menafsirkan informasi ini lewat pikiran yang berfungsi mengendalikan perilaku-perilaku fisiologis dan sosiologis. Satu perbedaan utama dalam memproses adalah dalam tipe informasi pada setiap belahan otak. Secara tipikal, belahan otak sebelah kiri adalah tipe informasi yang lebih tidak berkesinambungan dan berubah-ubah. Sementara belahan otak sebelah kanan, tipe informasinya lebih berkesinambungan dan alami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.